Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Akhir kehidupan yang paling tragis dan kematian yang paling mengerikan bukanlah tentang cara seseorang itu mati. Apakah ditabrak kereta, dilindas truk, ataupun dibunuh dengan cara sadis? Bukan itu. Tetapi bagaimana keadaannya saat mati. Maka orang yang paling tragis kematiannya adalah yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala atau kafir kepada Allah. Belum sempat dia bertaubat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ini dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa jemaah sekalian ini kematian yang paling tragis? Karena kematian itu penentu bagaimana nasib seseorang setelah mati. Apakah celaka atau bahagia? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu hanyalah bergantung pada penutupannya. Termasuk makna hadis ini, bagaimana amalan seseorang ketika mati, begitu pula nasibnya setelah mati. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Tidak ada kemungkinan lain. Dia pasti masuk neraka. Karena dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maksud ayat ini, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
apabila pelakunya sampai mati tidak bertobat. Dan status orang musyrik itu, meskipun dosa syiriknya sudah dia lakukan 30 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini dia belum pernah bertobat, maka dia masih dianggap musyrik, dan ibadahnya selama 30 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dosa syirik menghapuskan amalan. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus amalanmu, dan kamu di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sama saja, dosanya sudah lama dia lakukan atau baru dia lakukan, selama dia belum bertobat, maka statusnya masih musyrik. Beda dengan dosa-dosa lain. Selain kesyirikan dan kekufuran, bisa jadi Allah hapuskan meskipun orangnya tidak bertobat, karena adanya sebab-sebab lain. Seperti amal soleh yang besar, yang banyak dia lakukan, suka berbuat baik kepada orang lain, terutama berbakti kepada orang tua, ataupun musibah yang menimpanya, ataupun karena ada orang lain yang mendoakannya, meskipun dia sendiri belum bertobat, tapi bisa jadi dengan sebab-sebab itu Allah hapuskan dosanya. Namun itu tidak berlaku bagi dosa syirik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mendoakan orang musyrik. Karena Allah sudah tetapkan, Allah nggak akan ampuni kecuali orangnya yang bertobat. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat. Jadi selama dia belum bertobat dari dosa syirik, kemudian dia mati, maka berarti dia mati dalam keadaan sebagai musyrik. Itulah kematian yang paling mengerikan. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta wa hurrikta. Jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, dengan cara yang paling menderita, yaitu dicincang-cincang dan dibakar hidup-hidup. Ini kematian yang paling mengerikan secara fisik. Dicincang-cincang artinya dipenggal-penggal, terakhir baru mati. Kalau mati duluan baru dipenggal, nggak kerasa. Dibakar hidup-hidup, matinya pelan-pelan, nggak langsung mati, menderita terlebih dahulu. Itu kematian yang paling berat. Tapi ternyata kata Nabi SAW, itu masih lebih baik daripada kamu berbuat syirik. Makanya jemaah sekalian, kita bisa memetik pelajaran dari hadis ini bahwa nyawa kita, fisik kita itu tidak lebih berharga daripada tauhid. Tauhid lebih penting daripada nyawa kita sekalipun. Andai nyawa harus dikorbankan untuk menjaga tauhid, maka hendaklah kita korbankan. Kenapa jemaah sekalian? Karena
sakitnya kematian itu hanya sebentar. Ketika ruh seorang mukmin berpisah dari tubuh, dia sudah merasakan nikmat. Meskipun kita lihat badannya masih berdarah-darah, fisiknya masih terbakar, tapi saat ruh berpisah dari jasad, dia sudah merasakan nikmat. Rasulullah SAW mengabarkan ruhnya itu disambut oleh para malaikat yang membawa bejana yang harum dari surga. Disitulah diletakkan ruhnya, sehingga dia sudah merasakan nikmat surga. Sedangkan orang yang berbuat syirik sakit karena mendapatkan azab Allah, sifatnya kekal abadi. Dimulai dari saat ruhnya dicabut. Inilah yang akan kita bahas. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 50-51. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Andai engkau bisa melihat tatkala para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, seraya memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka, dan mengatakan kepada mereka, wadzuku adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Itu akibat dosa-dosa yang kamu lakukan, dan bahwasannya Allah tidaklah zalim kepada para hamba. Juga di surat Al-An'am ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Andai engkau bisa melihat ketika orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, dalam keadaan malaikat memukulkan tangan-tangan mereka kepada orang-orang tersebut seraya berkata, keluarkan jiwa-jiwa kalian, hari ini kalian akan mendapatkan azab yang menghinakan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, azab hari ini berarti azab kubur. Maksudnya setelah ruhnya berpisah dari jasad, dia langsung disambut oleh azab kubur. Dimulai dengan malaikat yang kasar lagi keras, yang membawa bejana dari neraka. Disitulah mereka letakkan ruhnya. InsyaAllah akan kita sebutkan hadisnya. Kemudian lanjutan ayat, bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, karena kamu telah berbicara atas Allah tanpa dasar kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi disebutkan di sini secara khusus dua dosa yang menyebabkan mereka diazab saat kematiannya. Pertama, mereka berbicara tentang Allah tanpa dasar kebenaran. Contoh,
umat Nasrani yang mengatakan Allah adalah Bapa, Allah adalah satu dari yang tiga. Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus adalah anak Allah. Maka ini contoh mereka berkata tanpa dasar kebenaran. Dari mana mereka dapatkan itu? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dari Paulus, orang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani untuk merusak agama Nasrani. Yang kedua, wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Menyombongkan diri maknanya menolak, mendustakan, tidak mau tunduk terhadap satu ajaran syariat. Contoh, orang yang mengatakan zaman sekarang hukum waris wanita hanya dapat separuh bagian laki-laki, sudah enggak sesuai zaman. Berarti dia menyombongkan diri terhadap syariat. Dan ini adalah pembatal keislaman. Disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Atau dia mengatakan berjilbab bagi seorang wanita muslimah itu hanya budaya Arab, bukan syariat. Berarti dia menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan seorang muslim lagi. Islamnya batal dengan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ratapan penyesalan menjelang mati. Namun kata para ulama, ini tidak khusus bagi orang kafir. Seorang muslim pendosa pun bisa jadi tertimpa penyesalan yang mendalam menjelang wafatnya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Munafikun ayat ke-9, ayat ke-10 sampai ke-11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan berinfaklah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada seorang dari kalian. Lalu dia pun bermohon dengan penuh penyesalan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Saking inginnya, dia tidak minta lama, sebentar saja. Apa yang dia harapkan kalau dikasih waktu hidup, meskipun hanya sebentar? Apakah untuk menikmati hartanya, rumah mewahnya, mobil bagusnya? Tidak. Yang dia inginkan, fa'asaddaqa wa akum minas solihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah tiba ajalnya. Sehingga itu hanyalah penyesalan yang tidak lagi berarti. Oleh karenanya jemaah sekalian, sebelum datang hari penyesalan, sekarang kita petik pelajaran untuk selalu beriman kepada Allah, menjauhi dosa syirik, memperbanyak amal soleh, dan menjauhi semua bentuk penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi
ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Fakultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku pun berkata, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan adalah tidak suka mati? Itukah orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah? Fakulluna nakrahul maut. Sedangkan kita semuanya tidak suka mati. Artinya itu tabiat manusia, sehingga kita selalu mempertahankan hidup. Qala, maka Nabi SAW bersabda, laisa kadzalik, bukan itu yang dimaksud orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah. Walakinnal mu'min idza busyira birahmatillahi wa ridwani wa jannati ahabba liqa'allahi fa ahabballahu liqa'ahu. Akan tetapi orang yang beriman itu, apabila dia diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, keridhaannya dan surganya, dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Maksud hadis ini jemaah sekalian, orang beriman akan didatangi oleh malaikat menjelang wafatnya dan mengabarkan kepadanya Allah telah merahmatinya, meridhoinya, dan telah menyiapkan surga untuknya. Ketika itu dia gembira karena akan mati. Dia senang karena akan mati. Bagaimana tidak? Malaikat datang mengabarkan berita gembira. Kalau kamu mati, surga sudah menantimu. Dan itu diawali dengan nikmat. Berjumpa dengannya. Lebih detail lagi jemaah sekalian, kematian orang kafir ini dirinci oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas samai malaikatun giladun shidadun. Sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain al-fajir, hamba yang fajir, yang suka berbuat dosa, apabila di penghujung kehidupannya di dunia ini dan di pintu gerbang memasuki kehidupan akhirat, akan turun kepadanya malaikat dari langit, giladun shidadun, yang keras lagi kasar, sudul wujuh, wajah-wajah mereka hitam, ma'ahumul masuh minan nar, mereka membawa bejana dari neraka, fayajlisuna minhu maddal basar,
mereka pun duduk di sisinya sejauh matanya memandang. Mereka pun duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Thumma yaji'ul malakul maut hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian datanglah malaikat maut lalu duduk di dekat kepalanya. Jadi yang datang sebelumnya adalah malaikat-malaikat yang lain, bukan malaikat maut. Malaikat maut baru saja datang. Fayaqul, seraya berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah menuju kepada murka dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqa fi jasadihi, dia pun berpencar pada jasadnya. Jadi ruhnya seakan-akan berpencar dan berpegang kuat ke seluruh jasadnya, tidak mau keluar. Fayantazi'uha, maka malaikat maut menariknya secara paksa dengan tarikan yang sangat keras. Kama yuntaza'u sufut al-kathiru syu'ab minas sufil mablul, seperti ditariknya besi yang banyak cabangnya dari lilitan kulit yang basah. Maka bayangkan jemaah sekalian, ada besi bercabang-cabang kemudian digulung atau dililit dengan kulit yang basah, lalu besi tersebut ditarik secara keras tanpa membuka lilitannya. Apa yang terjadi pada kulit tersebut? Tentu akan tercabik-cabik. Itulah yang terjadi pada dirinya. Fatuqatta'u ma'aha al-uruqu wal asab, maka terputus-putuslah urat-urat dan persendian-persendiannya ketika ruhnya ditarik. Inilah jemaah sekalian kematian yang paling mengerikan. Meskipun kita melihat dia mati normal di atas kasur, tapi hakikatnya dia merasakan sakit yang sangat dahsyat. Setelah itu apa yang terjadi? Fayakhudhuha, malaikat maut pun menggenggam ruhnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Tatkala malaikat maut sudah menggenggam ruhnya, para malaikat yang datang sebelum malaikat maut tadi tidak membiarkan ruhnya di tangan malaikat maut walau hanya sekejap mata. Langsung mereka ambil hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, lalu mereka letakkan di dalam bejana yang mereka bawa dari neraka tadi. Jadi baru dapat azab yang dahsyat ketika dia mati, langsung disambut dengan azab yang lebih dahsyat. Ruhnya diletakkan dalam bejana yang berasal dari neraka. Fayakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Dia pun keluar dengan aroma yang paling busuk, yaitu aroma bangkai yang paling jelek yang pernah ada di muka bumi. Fayas'aduna biha, para malaikat itu pun membawa dia ke atas untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadis ini termasuk penetapan dalil Allah itu di atas, bukan di mana-mana, bukan pula tidak di mana-mana. Akidah ahli sunnati wal jamaah yang disepakati ulama ahli sunnah, Allah itu di atas, yaitu di atas langit yang ketujuh, di atas arsy. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith, maka tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat
kecuali mereka akan bertanya, siapakah gerangan ruh yang buruk ini? Fayaqulun, mereka menjawab, fulan ibnu fulan, dia adalah fulan bin fulan, bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Mereka menyebutkan namanya yang paling buruk yang pernah dipanggil untuknya di kehidupan dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya, sampai akhirnya dia tiba di langit yang pertama, yaitu di depan pintu langit. Fayustaftahu lahu, lalu dimintakan izin untuknya. Fayustaftahu bihi, agar dia bisa naik ke langit yang pertama. Dimintai izin terlebih dahulu agar pintu langit dibuka. Fala yuftahu lahu, namun tidak dibukakan untuknya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan pintu langit dibuka untuknya. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'raf ayat ke-40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mereka akan kekal di neraka. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Ternyata maknanya tidak dibuka beneran. Ruhnya nggak bisa naik untuk berjumpa dengan Allah. Karena di hadis sebelumnya Nabi SAW mengatakan dia nggak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Namun tidak dibuka pintu-pintu langit, jemaah sekalian, ada penafsiran lain, dan dua penafsiran ini tidak bertentangan. Penafsiran yang kedua, ketika dia hidup dalam keadaan kafir, amalannya tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Fatir ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal amalu salih yarfa'uhu." Kepada Allah lah naik kalimat yang baik dan amal soleh dia mengangkatnya. Maka amalan orang-orang kafir tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi makna yang pertama, ayat ini dia beneran tidak dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Fayaqulullahu azza wa jalla. Kemudian lanjutan hadis, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi suflah, tulislah catatan hambaku tersebut di sijjin, di bumi yang paling bawah. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, aidu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku itu ke bumi. Fa anni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku sudah berjanji kepada mereka, dari bumi itu aku ciptakan mereka, kepadanya lah aku kembalikan mereka, dan darinya pula aku akan bangkitkan mereka untuk kehidupan yang lain. Maka jemaah sekalian, setelah ditolak di langit, dia pun dikembalikan ke bumi. Gimana cara dia dikembalikan ke bumi? Kata Nabi SAW, fatutrahu ruhuhu minas samai torhan hatta taqa'a fi jasadihi. Ruhnya pun dilempar dari langit. Bukan diantar baik-baik, dilempar dari langit
sampai menyatu kembali dengan jasadnya. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Hajj ayat ke-31 tentang jatuhnya orang musyrik ini dari langit sampai ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Ternyata makna ayat ini dilempar beneran, jatuh beneran dari langit sampai ke bumi, dan itu tempat yang sangat jauh. Dalam hadis, jarak antara bumi ke langit atau langit ke bumi, langit yang pertama adalah 500 tahun perjalanan. Maka itu bagian dari azab, dia dilempar. Tapi juga ada penafsiran yang kedua, dan dua penafsiran ini tidak bertentangan. Orang yang mempersekutukan Allah dalam ayat ini disebutkan seakan dia jatuh dari langit. Maka para ulama ahli tafsir juga menjelaskan ini kata-kata kiasan untuk menjelaskan kemuliaan tauhid dan hinanya syirik. Tauhid itu mulia, diibaratkan seperti langit yang tinggi dan luas, sehingga pahalanya besar. Kemudian dia jatuh ke bumi, seperti itulah hinanya kesyirikan. Dia dari tempat yang tinggi ke tempat yang paling rendah. Maka perbandingan antara tauhid dan syirik seperti perbandingan antara langit dan bumi yang paling bawah. Artinya dia berada dalam keadaan yang paling hina, yang paling rendah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian dia disambar oleh burung, artinya dia dikuasai oleh setan, bagaikan sebuah burung yang besar kuat yang mencengkram dirinya. Kemana saja burung itu membawanya, dia mengikuti. Begitulah keadaan dia yang telah dikuasai oleh setan. Apa saja yang diinginkan oleh setan, dia lakukan. Atau dia diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Itu adalah gambaran hawa nafsunya. Seperti angin yang menerbangkan sesuatu, maka sesuatu itu mengarah kemana saja angin berhembus. Begitulah ketika dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu yang dia lakukan. Makanya orang kalau sudah jadi musyrik, memungkinkan bagi dia melakukan semua kejahatan, semua perbuatan buruk yang paling tidak masuk akal sekalipun bisa dia lakukan. Makanya kita jangan heran saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dibantai oleh orang-orang Yahudi. Karena kalau kepada Allah saja mereka kafir, maka lebih mudah bagi mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain meskipun sama sekali enggak masuk akal. Jadi ternyata ayat ini juga bermakna beneran, dia dilempar dari langit sampai ke bumi. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Qala fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu. Maka dia pun bisa mendengarkan langkah-langkah kaki orang-orang yang menguburkannya ketika mereka
pergi meninggalkan kuburannya. Di sini jemaah sekalian, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita. Kenapa Allah perdengarkan langkah kaki orang yang menguburkan kita ketika mereka pergi meninggalkan kita di kuburan? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita semua yang datang mengantar kita ke kuburan, tidak ada satupun yang bisa dan mau menemani kita di kubur. Mereka temani pun nggak ada gunanya bagi kita. Yang berguna ketika itu hanyalah amalan-amalan kita sendiri. Wa ya'tihi malakani syadidal intihari. Lalu datanglah dua malaikat yang sangat mengagetkannya, fayantahirani, lalu membentaknya, wayujlisani, dan membuat dia bisa duduk. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah. Meskipun kuburannya sempit, tapi Allah maha mampu membuat dia duduk tanpa merubah bentuk kuburan itu. Kalau kita bongkar, ya bentuknya seperti itu saja. Tapi Allah maha mampu membuat dia duduk, bukan berbaring. Fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat itu menanyakan kepadanya 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Artinya, siapa Tuhan yang kamu sembah? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Maka orang yang beriman sudah dijelaskan sebelumnya oleh Nabi SAW, dia bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan orang kafir, orang musyrik, non muslim, tidak mungkin dia bisa menjawab siapa Rabbmu. Dia enggak mungkin bisa menjawab Rabbku adalah Allah, karena dia menyembah kepada selain Allah, dia menuhankan selain Allah. Tidak mungkin dia bisa menjawab agamaku adalah Islam, karena dia bukan muslim. Meskipun dia mengaku muslim, tapi dia berbuat dosa syirik, maka dia bukan muslim lagi. Ketika ditanya siapa nabimu, dia pun enggak bisa menjawab nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dia katakan? Ha la adri, saya tidak tahu. Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayuqal, dikatakan kepadanya, la daraita wala talautah, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca, kamu tidak belajar. Makanya jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita pentingnya menuntut ilmu. Karena yang bisa menjawab hanya orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu yang ilmunya, yang imannya dibangun di atas ilmu yang sahih. Kalau bukan dari ilmu yang sahih, maka itu bukan keimanan yang benar. Fayunadi munadin minas sama, maka Allah pun berseru dari langit, an kadzab, dia dusta. Fa'afrishu lahu minan nar, hamparkan untuknya tikar dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha, maka datanglah panasnya neraka ke kuburannya dan aromanya yang tidak enak. Wa yudayyaku alaihi qabruhu, dan kuburannya disempitkan, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya bersilangan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, lalu datang kepadanya seseorang yang wajahnya buruk. Qabihu thiyabi, pakaiannya jelek. Muntinurih,
aromanya busuk. Fayaqul, seraya berkata kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Rasakanlah azab yang menyiksamu, inilah hari yang dulu sudah diingatkan kepadamu. Fayaqul, lalu dia menjawab, wa anta fabasyaraka Allahu bisyarri, man anta, semoga kamu juga tertimpa keburukan. Siapa kamu ini? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang datang dengan keburukan. Fayaqul, maka dia menjawab, ana amalukal khabith, akulah amal burukmu. Fawallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah, demi Allah aku tidak mengetahui tentang kamu kecuali kamu orang yang lambat melakukan ketaatan kepada Allah, sari'an ila maksiatillah, tapi sangat cepat berbuat maksiat kepada Allah. Fajazakallahu syarran, maka semoga Allah membalas kamu dengan keburukan. Jadi mereka saling mendoakan keburukan, dia dan amal buruknya. Thumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah, lalu didatangkan kepadanya makhluk yang buta, tuli lagi bisu. Di tangannya ada sebuah gadah. Lau duriba biha jabalun kana turaban, andai gada itu digunakan untuk memukul sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Fayadribuhu dorbatan, maka dia pun memukulnya dengan satu pukulan menggunakan gada tersebut. Apa yang terjadi? Kalau gunung saja hancur berkeping-keping, bagaimana nasibnya? Hatta yasira biha turaban, dia pun sama, hancur menjadi kepingan-kepingan tanah. Apakah selesai karena dia sudah musnah? Tidak. Tsumma yu'iduhu Allahu kama kana, kemudian Allah kembalikan dia seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra, makhluk itu kembali memukul dia. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai' illa thaqalain, maka dia pun berteriak dengan teriakan yang dapat didengarkan oleh segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar situ kecuali manusia dan jin. Sampai jamaah sekalian, ada sebuah kisah nyata diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di sebuah kampung. Penduduk kampung tersebut, kalau hewan mereka sakit perut, mereka bawa ke kuburan orang Yahudi dan Nasrani yang ada di pinggiran kampung itu. Kenapa? Sampai sana hewan itu ketakutan, saking takutnya dia mengeluarkan semua isi perutnya. Sembuhlah dia dari sakit perut, tapi jadi trauma. Jadi persis seperti yang Nabi SAW kabarkan kepada kita, makhluk-makhluk itu bisa mendengarkan teriakan mereka kecuali manusia dan jin. Bayangkan kalau manusia dan jin bisa mendengar, nggak ada lagi yang berani ke kuburan. Sekarang saja banyak yang nggak berani ke kuburan kalau malam. Padahal Nabi SAW seringkali berziarah kubur di waktu malam seorang diri. Karena kalau akidah kita benar, nggak ada yang perlu kita takutkan. Tapi kenapa orang sekarang takut? Karena korban film, korban sinetron, dan permainan setan. Setan yang menakut-nakuti mereka, yang menyamar, merubah bentuknya seperti orang yang sudah mati. Kalau kita belajar ilmu syar'i, kita nggak akan tertipu. Kita tahu itu adalah setan. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan orang-orang yang sudah mati itu ada barzakh, ada dinding pembatas. Mereka tidak akan bisa keluar dari alam kubur
Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Jadi nggak ada ceritanya ruh masih bisa bergentayangan, apalagi mau balas dendam. Itu hanya ada di film-film dan sinetron-sinetron yang merusak akidah. Jadi manusia dan jin tidak mendengarkan, tapi makhluk-makhluk yang lain bisa mendengarkan teriakan mereka yang sangat dahsyat. Sampai akhirnya jemaah sekalian, dia pun bermohon kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Padahal kalau datang hari kiamat berarti azab kuburnya selesai. Tapi dia nggak mau azab kuburnya selesai, karena dia sudah tahu kalau dia keluar dari kubur sudah menanti azab yang lebih dahsyat. Inilah jemaah sekalian, kematian yang paling tragis, yang paling mengerikan. Mati dalam keadaan musyrik atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dosa kesyirikan dan kekufuran adalah dosa yang paling berbahaya. Wajib bagi kita mempelajari apa saja dosa syirik dan kufur itu secara detail, agar kita bisa menjauhinya dan mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak terjerumus di dalamnya. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita sebagai seorang muslim bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari sisa api neraka, sehingga nanti kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang muslim dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Mungkin dari jamaah sekalian ada yang ingin bertanya langsung terkait dengan materi? Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan dosa syirik tadi kan tidak diampuni Allah. Kalau kita sudah paham, mesti itu kesyirikan itu mesti kita hindari. Mohon nasihatnya ketika kita menghadapi orang tua atau saudara-saudara kita yang mungkin belum memahami tentang kesyirikan itu, apa yang mesti kita lakukan Baik. kepada saudara atau orang tua kita, terutama orang tua, karena orang tua ini mungkin orang tua kita ini yang tentang kesyirikan itu masih hidup, mungkin subur lah. Syukran, Tat. Jadi pertanyaan beliau, bagaimana sikap kita terhadap keluarga, terutama orang tua yang masih berbuat dosa syirik? Maka kewajiban kita yang terbesar kepada mereka dan tanda cinta kita kepada mereka yang paling besar adalah kita mendakwahi mereka, mengajarkan kepada mereka tauhid dan mengingatkan bahaya dosa syirik. Ini kewajiban kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain terhadap orang tua mereka. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus mendakwahi ibunya agar masuk Islam. Lama beliau mendakwahi ibunya. Saking lamanya beliau pun menangis karena ibunya tidak mau masuk Islam. Maka dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan agar ibunya mendapatkan hidayah. Dan subhanallah, saat Abu Hurairah pulang ke rumah,
ibunya sudah masuk Islam tanpa menunggunya, dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini kewajiban kita, dan itu bakti anak yang terbesar kepada orang tua, menyelamatkannya dari api neraka. Kalau sudah mati, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Berdoa pun nggak boleh lagi. Seburuk apapun orang tua kita, asal dia mati sebagai muslim, kita mungkin bisa menjadi sebab keselamatan orang tua kita. Dengan cara apa? Menjadi anak soleh yang mendoakan orang tua kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Namun kalau dia mati sebagai orang musyrik, orang kafir, kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendoakannya. Kita doakan pun Allah nggak akan kabulkan. Maka dari itu, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya ketika orang tua kita masih hidup. Apabila mereka masih berbuat syirik, wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka. Dan cara mendakwahi yang paling bagus adalah menyampaikan dalil, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula ajak orang tua ke majelis ilmu. Dan juga kita perlu lebih sungguh-sungguh lagi untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini yang paling penting untuk kita lakukan. Adapun selain itu, juga penting untuk membantu dakwah kita diterima, yaitu berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka. Semoga dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita yang masih kafir ataupun musyrik, itu akan membuat hati mereka melunak untuk menerima dakwah kita. Bahkan orang tua yang memaksa anak untuk kafir sekalipun, Allah masih suruh untuk kita perlakukan secara baik. Sebagaimana di surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang pasti kamu tidak punya ilmu tentang itu, maka jangan kamu taati keduanya. Jadi jangan sekali-kali kita menaati orang tua kita yang mengajak, memaksa sekalipun untuk kita berbuat syirik. Bahkan ini berlaku untuk semua maksiat. Nggak boleh taat kepada orang tua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Pergaulilah kedua orang tuamu yang kafir itu, yang telah memaksamu untuk kafir di kehidupan dunia ini, dengan pergaulan yang baik. Jadi tetap berlaku baik kepada orang tua, meskipun orang tua melakukan dosa terbesar sekalipun. Demikian, wallahu a'lam. Ya, mungkin dari jamaah yang lain ada yang bertanya? Tafadhol. Makasih Ustadz. Saya coba bacakan surat An-Nisa ayat 48 dan juga di ayat 116, yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, yaitu dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari itu bagi siapa saya
apakah lewat pertanyaan mungkin Ustadz, apakah ketika kemudian kita bertobat pun Allah berkehendak, dua pilihan berarti Ustadz, apakah kemudian diampuni atau tidak diampuni? Kira-kira kita agar supaya kemudian tobat kita diterima dan pada akhirnya diampuni, kiat-kiatnya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Baik. Maksud ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki, kalau pelakunya enggak bertobat sampai mati. Karena konteks ayat sedang berbicara tentang pelaku syirik yang tidak bertobat sampai mati. Sebagaimana bagian awalnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya kalau dia tidak bertobat sampai mati. Kalau dia bertobat pasti Allah ampuni. Buktinya para sahabat, mayoritas sahabat dulunya musyrik, tapi kemudian mereka bertobat, mereka masuk Islam. Bahkan mereka belum wafat pun Allah sudah jamin masuk surga. Maka begitu pula dosa selain syirik yang dimaksud dalam ayat ini. Jika pelakunya sampai mati enggak bertobat, maka nasibnya tahta masyiatillahi azza wa jalla. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka Allah ampuni sehingga dia bisa langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia pun diazab, akan tetapi azabnya tidak kekal. Karena Allah mengabarkan dalam banyak ayat, yang kekal di neraka hanyalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Adapun kalau seseorang bertobat sebelum mati, pasti Allah ampuni. Karena itu janji Allah. Di antaranya Allah sebutkan di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, maksudnya yang berbuat dosa, jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Maksudnya jangan sampai kamu nggak mau lagi bertobat karena menganggap Allah nggak akan ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, yaitu bagi orang yang bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini janji Allah, dan Allah tidak mungkin menyalahi janji. Apa janji Allah di sini? Bagi semua orang yang bertobat, Allah akan ampuni. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ada 5. Dan bisa menjadi 6, bisa menjadi 7. Syarat yang pertama, dia bertobat dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu artinya dia berharap semata balasan dari Allah, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Dia tidak sedikit pun mengharap dari selain Allah. Apakah berharap harta dari makhluk atau sekedar pujian-pujian makhluk. Syarat yang kedua, dia menyesali dosa itu. Dan inilah intisari taubat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Penyesalan itulah taubat. Syarat yang ketiga, dia tidak lagi melakukan dosa itu. Syarat yang keempat, dia bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Kalau di hatinya
masih ada keinginan melakukan dosa yang sama, maka tobatnya tidak memenuhi syarat. Dan syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Kalau kematian sudah datang menjemput atau matahari sudah terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, ditambah syarat yang keenam, dia minta maaf kepada orang yang dizolimi, atau mengembalikan haknya, atau minta penghalalan darinya. Dan apabila dia non muslim, orang musyrik, orang kafir, ditambah syarat yang ketujuh. Dan syarat yang ketujuh ini harus diletakkan di nomor satu, yaitu masuk Islam, bertobat dari kesyirikan dan kekufuran dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena taubat itu ibadah. Ibadah apapun tidak akan diterima dari orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi agar kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Kalau kita sudah berusaha memenuhi syarat-syarat taubat, tinggal kita hadirkan prasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni kita. Dan Allah juga berjanji, ana inda dhonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Demikian, wallahu alam. Afwan, ada pertanyaan ya? Bismillah. Kenapa seseorang yang telah meninggal saat di dalam kubur, dia minta dibangkitkan kembali untuk bersedekah? Mengapa bukan untuk beribadah yang lain seperti sholat? Apakah dalam hal ini amalan sedekah lebih mulia? Jawabannya, itu tidak menunjukkan amalan sedekah lebih mulia. Dia pun meminta amalan yang lain. Kan tadi ada 2 kalimat, fa asaddaqa wa akum minas solihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Berarti bukan hanya sedekah, mencakup semua amal soleh. Dan ulama tidak berbeda pendapat, solat lebih afdal daripada sedekah, dan tidak ada gunanya sedekah daripada solat. Tidak ada gunanya sedekah orang yang tidak solat. Bahkan semua amal ibadah tidak ada gunanya dari orang yang tidak solat. Kenapa? Karena meninggalkan solat adalah kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkan solat, maka dia kafir. Jadi nggak ada gunanya dia bersedekah kalau dia tidak solat. Jadi ini tidak menunjukkan sedekah amalan yang paling utama, tapi menunjukkan sedekah amalan yang sangat utama, bukan yang paling utama. Sehingga Rasulullah SAW juga pernah bersabda, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah sepotong kurma. Bukan sebutir kurma. Bisa jadi sepotong kurma, separuhnya. Dengan sebab itu kita terbebas dari api neraka. Ini pentingnya sedekah. Artinya jemaah sekalian, jangan berkecil hati meskipun uang kita sedikit. Sisipkan untuk sedekah. Sedekah tidak harus menunggu kaya.
berikan semampunya. Bisa jadi orang yang bersedekah sedikit pahalanya lebih besar daripada yang bersedekah banyak, karena Allah tidak hanya melihat pada besarnya tapi juga nilai pengorbanan. Bisa jadi orang miskin bersedekah 100.000 itu lebih berat, lebih besar pengorbanannya dibanding orang kaya bersedekah 1 miliar. Hartanya 1 triliun, 1 miliar nggak ada apa-apanya bagi dia. Bisa jadi pahala orang miskin yang 100.000 itu lebih besar karena pengorbanannya lebih berat. Jadi jangan berkecil hati, meskipun harta kita sedikit, sedikit saja kita sedekahkan, mungkin itu menjadi sebab kita selamat dari api neraka. Demikian, wallahu alam. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini terkait dengan bagaimana dengan orang-orang tua kita yang sudah meninggal di tahun sekitar 60-an. Sedangkan dakwah tauhid ini kan baru-baru muncul sekitar tahun 2000-an. Ini bagaimana dengan orang tua saya khususnya yang sering melakukan kesyirikan tapi tanpa diketahui, Ustaz. Karena ilmu yang belum tersampai. Itu gimana, Ustaz? Apakah bisa diampuni? Baik. Syukron. Jadi ini terkait dengan orang yang berbuat syirik dalam keadaan dia belum tahu ilmunya. Maka ada dua macam orang. Yang pertama, dia memang non-muslim, belum masuk Islam. Maka dia tetap dianggap sebagai orang kafir. Sehingga kita tidak boleh mendoakannya. Kalau dia sudah mati, nggak boleh lagi kita doakan agar Allah ampuni dia, karena Allah melarang kita untuk mendoakannya. Kecuali dia masih hidup, bisa kita doakan agar dia dapat hidayah. Yang kedua, orang yang sudah menjadi muslim, kemudian dia terjerumus dalam dosa kesyirikan atau kekufuran, maka ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, sudah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Dia sudah pantas dikafirkan. Berarti kita yakini dia kafir. Kondisi yang kedua, belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Maka berarti kita masih menganggap dia muslim. Di antara syarat pengkafiran itu adalah sudah tegak hujjah baginya. Dia sudah tahu ilmunya. Ketika dia melakukan kekafiran, dalam keadaan dia sudah tahu itu kafir dan tidak ada penghalang lain dalam pengkafiran terhadapnya, barulah dia divonis kafir. Kalau tidak, berarti dia masih muslim. Ini salah satu syarat dalam pengkafiran. Kita tahu dia sudah mengerti ilmunya. Sebab kebodohan adalah uzur dalam pengkafiran, dan ini juga berdasarkan kesepakatan ulama. Hanya saja ulama mungkin berbeda pendapat dalam penerapannya, tapi adanya uzur terhadap pelaku dosa kekafiran itu disepakati ulama. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Berdasarkan ayat ini, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini dalil adanya al-udhru bil jahal. Allah tidak mengazab seseorang sampai ilmu rasul dia ketahui. Kalau dia belum tahu, berarti dia punya uzur. Untuk memahami pembahasan ini lebih detail, bacalah kitab Syarah Kashfus Syubuhat oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kesimpulannya, kalau kita belum bisa memastikan orang tua kita yang muslim yang telah melakukan dosa syirik, apakah mereka sudah pantas dihukumi kafir karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya atau belum, maka
hukum asalnya tetap muslim, nggak bisa divonis kafir kecuali ada bukti yang meyakinkan. Karena kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan. Jadi kalau kita sudah yakin orang tua kita yang berbuat syirik sudah tahu itu syirik, dia sengaja berbuat syirik, nggak ada uzur lain, maka dia sudah pantas dihukumi kafir. Kalau kita nggak yakin, maka pada dasarnya masih muslim, sehingga boleh kita doakan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, ana yang bertanya nih Ustaz, izin Ustaz. Dalam surat Az-Zariyat kan ada ini firman Allah, innallaha huwar razzaq. Allah itu adalah ar-razzaq, dan masuk bagian daripada tauhid rububiyah. Bagaimana dengan kenyataannya beberapa oknum yang sudah mengaji tetapi dalam muamalah masalah harta dia tidak amanah Ustaz. Demikian Ustaz. Tidak amanah adalah dosa besar, dan itu berarti zolim kepada orang, sehingga urusannya kalau nggak diselesaikan di dunia akan berlanjut sampai di akhirat. Bagaimana caranya dia membayar di akhirat? Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW tentang umat Islam yang bangkrut, pahala-pahala ibadah mereka akan diserahkan kepada orang yang mereka zolimi. Kalau nggak cukup, dosa-dosa orang yang dizolimi ditimpakan kepada mereka. Makanya orang yang dizolimi itu di dunia memang kecewa, tapi di akhirat dia malah senang. Dia senang dulu ada yang menzolimi dia. Makanya boleh kita senang sekarang, tapi ada lagi sebetulnya yang lebih bagus bagi orang yang dizolimi, yaitu memaafkan. Itu lebih bagus lagi, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi itu lebih afdal bagi orang yang dizolimi. Namun bagi orang yang menzolimi, dia harus takut. Dia capek-capek beramal, hasilnya cuma diberikan kepada orang yang dia zolimi. Kalau nggak cukup, dosa orang yang dizolimi yang ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi itu bahaya kezaliman, tapi tidak sampai tingkat syirik. Dosa besar tapi tidak sampai tingkat syirik. Artinya andai dia dilempar ke neraka, suatu hari dia akan dikeluarkan dari api neraka. Wallahu alam. Yang lain ada yang ingin bertanya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awan Ustadz mau bertanya terkait tadi udzur bil jahil apa ya? Ana pernah baca dari Ustadz siapa ya, Jafar Soleh sama Abu Jabir apa ya kalau nggak salah, bahwa udzur bil jahil itu untuk sekarang ini udah nggak ada gitu, maksudnya nggak bisa diterapkan gitu. Nah, tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa ulama sepakat udzur bil jahil itu ada gitu. Kalau nggak salah yang pernah Anda baca itu dari dua ustadz itu seperti itu. Nah, jazakallahu khairan. Baik. Di antara ulama yang pernah saya dengarkan, yang pertama Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, guru besar di Universitas Islam Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi. Yang kedua, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura dan orang yang bertanggung jawab untuk fatwa di kota Makkah. Ulama yang bertanggung jawab untuk fatwa untuk kota Makkah, bahwa adanya al-udhru bil jahal, udhur
terhadap pelaku kesyirikan dan kekafiran yang muslim karena kebodohannya, itu disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Kasyfus Syubuhat menyebutkan di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Artinya, jika ilmu rasul belum sampai kepadanya, berarti dia bodoh. Maka dia mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil. Namun dalam penerapannya mungkin ulama berbeda pendapat. Di antaranya yang beliau tanyakan, penerapan pemberian uzur karena kebodohan di masa ini masih bisakah atau tidak? Maka ulama berbeda pendapat. Dinukil dari banyak fatwa Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan zaman sekarang sudah enggak berlaku. Kenapa? Ini zaman informasi. Mana mungkin dia enggak tahu, kecuali dia memang enggak mau belajar. Kalau dia enggak mau belajar, maka dia enggak dapat uzur. Itu alasannya. Pendapat yang kedua dinukil dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan banyak ulama yang lainnya. Di zaman ini pun uzur bil jahal masih berlaku. Karena jamaah sekalian, meskipun ini zaman informasi, tapi bisa jadi orang itu terkena syubhat. Ditambah lagi orang-orang yang dari kecil sampai dewasa yang dia kira sebagai ulama, ternyata bukan ulama. Dia nggak kenal mana sih ulama yang sebenarnya. Maka menurut sebagian ulama, dia masih pantas diberikan uzur karena kebodohan. Jadi ini contoh perbedaan pendapat ulama yang lahir dari ijtihad. Artinya tidak ada nas tegas yang menyatakan uzur bijahal zaman sekarang sudah tidak ada, tidak pula ada nas yang mengatakan uzur bil jahal zaman sekarang masih ada. Sehingga dari mana ulama berpendapat yang masih ada maupun yang sudah tidak ada? Dari ijtihad. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap ahlu sunnah kalau ulama berbeda pendapat yang didasari oleh ijtihad? Manhaj ahli sunnah dalam hal ini adalah berlapang dada. Boleh menyalahkan pendapatnya, tapi orangnya tidak dianggap fasik atau ahlul bid'ah, apalagi kafir. Orangnya tetap dihormati, dimuliakan. Bisa dipelajari lebih detail bagaimana sikap ahli sunnah dalam perbedaan pendapat yang didasari oleh ijtihad ulama dalam syarah Al-Usulus Sittah yang disusun oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Namun ada sebagian orang di masa sekarang mengambil satu pendapat dan menyerang orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Maka sesungguhnya yang mereka tempuh bukan metode, bukan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ulama yang berbeda pendapat saja tidak saling menyesatkan, apalagi mengkafirkan. Tapi orang-orang ini memanfaatkan perbedaan pendapat ulama untuk memecah belah di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Maka waspadalah dari orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan ya,
WA Ustadz, apakah kesalahan orang tua bisa membawa atau mendoakan anaknya biar masuk surga bersama? Karena ada kisah Nabi Nuh yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan kesyirikan anaknya Ustadz. Kalau anaknya masih hidup, orang tua bahkan harus mendoakan anaknya agar bisa masuk surga bersama. Kalau anaknya muslim, sejelek apapun dia, sebanyak apapun dosanya, selama masih muslim. Tapi kalau anaknya kafir, dia harus doakan supaya anaknya dapat hidayah. Yang tidak boleh didoakan lagi kalau anaknya mati dalam keadaan kafir. Itulah yang terjadi pada salah satu putranya Nabi Nuh alaihi salam. Dia sampai mati kafir, maka Allah melarang beliau untuk mendoakannya. Kalau anak kita wafat dan dia masih muslim, sebanyak dan sebesar apapun dosanya, kita sebagai orang tua harus mendoakannya. Bisa jadi dengan sebab doa kita, anak itu selamat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami akan satukan mereka di surga. Artinya, selama anak kita masih beriman, masih ada harapan kita bersatu dengannya di surga dengan sebab doa kita ataupun syafaat kita sebagai orang tua yang soleh kepada anak. Demikian, wallahu alam. Ya WA lagi Ustadz, apakah perlu meminta ampun secara rinci seperti ya Allah aku mohon ampun atas dosa syiriku yang ini dan yang itu, ataukah sudah cukup istighfar secara umum saja dan kita sudah hijrah meninggalkan semua perbuatan syirik tersebut? Cukup bertobat secara global, memohon ampun secara global. Kita niatkan untuk semua dosa kita. Khawatirnya kalau secara rinci kita nggak sanggup menghitung dosa kita, karena saking banyaknya mengingat pun sulit karena begitu banyak dosa kita. Jadi tidak mengapa, boleh kita bertobat secara umum dari seluruh dosa-dosa kita. Bahkan boleh kita niatkan yang kita ingat maupun yang kita nggak ingat sekarang, boleh. Wallahu alam. Izin bertemu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan keterangan hadis tadi, yang pertama yang Ustaz kasih penjelasan tentang arwahnya orang-orang kafir. Apa Pak? Baik. Jadi pertanyaan beliau, tadi kita bahas dicabutnya ruh orang kafir itu dengan sangat keras. Pertanyaannya, apakah pelaku dosa yang masih muslim juga akan ditarik dengan cara keras seperti itu? Jawabannya, pertama, sudah pasti
tidak mungkin sama antara muslim dan kafir. Yang kedua, tidak sama juga antara muslim yang taat dan muslim yang tidak taat. Maka orang muslim yang tidak taat ini dicabut ruhnya akan lebih sakit, lebih menderita dibanding yang taat. Cuma bagaimana rinciannya itu kita tidak tahu pasti. Yang jelas sakit, dan rasa sakit itu bergantung pada keimanan dan ketakwaan. Dan bahkan orang beriman pun merasa sakit. Cuma orang beriman itu seakan melupakan rasa sakitnya. Kenapa? Karena dia sangat gembira. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, menjelang mati malaikat datang dan menyampaikan kepadanya, Allah mencintaimu, meridhoimu, dan sudah menyiapkan surga untukmu. Saking senangnya, seakan-akan sakitnya kematian itu terlupakan. Kesimpulannya, bagaimana kematian seseorang bergantung pada keimanan dan ketakwaannya semasa hidup. Semakin bertakwa dia, semakin mudah kematiannya. Semakin durhaka dia, semakin sulit kematiannya. Jadi bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Namun bagaimana rinciannya, kita tidak tahu secara menyeluruh. Yang kita tahu hanyalah apabila ada dalil yang sampai kepada kita. Demikian, wallahu alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz terkait tobat. Apakah bisa dikatakan ketika seorang itu berbuat dosa, kemudian dia berniat bertobat, tapi kemudian terjerumus kembali dalam dosa tersebut, apakah bisa dikatakan bahwa Allah belum menerima tobat hamba tersebut? Baik. Atau yang kedua, ketika dia niat bertobat dari dosa tersebut, tapi terjerumus kembali ke dalam dosa yang sama, apakah bisa dikatakan bahwa hamba tersebut belum benar-benar bertekad untuk bertobat dari dosa tersebut? Demikian Ustaz. Baik. Jadi pertanyaan beliau yang pertama, kalau seorang hamba bertobat tapi ternyata dia masih melakukan dosa itu, apakah itu menunjukkan Allah tidak menerima tobatnya? Jawabannya, itu indikasi, tapi kita nggak bisa memastikan. Namun itu indikasi tobatnya tidak diterima, amalannya tertolak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan terhadap kebaikan kecuali kebaikan. Artinya, kalau tobatnya itu baik, maka balasannya baik. Di antara balasan yang baik itu adalah Allah berikan kepadanya hidayah untuk berbuat baik. Kalau Allah tidak berikan kepadanya hidayah sehingga dia berbuat buruk, itu indikasi taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya indikasi, kita nggak bisa memastikan. Kenapa? Karena itu kan ilmu gaib di sisi Allah. Allah nggak mengabarkan kepada kita. Tidak ada wahyu yang mengabarkan taubatnya diterima atau ditolak. Beda dengan di masa Nabi SAW. Ketika 3 orang sahabat bertobat, Allah turunkan wahyu, taubat mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diampuni. Kalau sekarang nggak ada wahyu lagi, sehingga kita nggak bisa memastikan. Cuma itu menjadi pelajaran, itu indikasi taubatnya tidak diterima. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau dia sudah bertobat tapi dia kembali melakukan dosa yang sama, apakah menunjukkan taubatnya tidak sungguh-sungguh? Jawabannya belum tentu.
bisa jadi dia ketika bertobat bersungguh-sungguh, tekadnya kuat, tapi dia terjerumus lagi karena adanya sebab-sebab. Di antaranya adalah masih gaul dengan teman-teman lama yang suka berbuat maksiat, sehingga dia terpengaruh lagi berbuat maksiat. Makanya pembunuh 100 nyawa dinasehati oleh sang alim untuk hijrah, bukan cuma pindah lingkungan pergaulan, bahkan dia disuruh pindah tempat tinggal. Tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke kampung orang-orang yang soleh. Karena kalau masih gaul sama kawan-kawan lama yang rusak, dikhawatirkan dia kembali rusak. Jadi mungkin saja ketika dia bertobat, dia bersungguh-sungguh, tapi terpengaruh lagi karena ada sebab-sebab. Jadi pertanyaannya, gimana solusinya? Maka hendaklah dia segera bertobat kembali sebelum habis waktunya, dan dia tempuh lagi sebab-sebab untuk mempertahankan taubatnya. Di antaranya tidak lagi bergaul akrab dengan kawan-kawan lama yang bisa menjerumuskan dalam dosa. Wallahu alam. Apa hukumnya menyihir pelet suami sendiri? Jika istri bertobat, apakah sihir atau pelet tersebut harus dihilangkan atau cukup sholat tobat saja? Dampak dari sihir atau pelet tersebut, suami jadi penurut, tidak bisa selingkuh lagi. Jika peletnya dinormalkan lagi, khawatir si suami jadi selingkuh lagi. Apa yang harus dilakukan si istri? Pertama, jemaah sekalian, ini termasuk syirik dan kufur. Bahkan ada nas khusus tentang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Dan itu bermakna sebaliknya, mereka juga bisa menyatukan seseorang dengan pasangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, yaitu mantra-mantra para dukun, dan tamaim, jimat-jimat, dan atiwalah, pelet, susuk, adalah syirik. Jadi ini termasuk sihir, dan sihir ada nas secara umum itu adalah kekufuran, dan untuk pelet, susuk ada nas khusus bahwa itu adalah syirik. Dan Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid mengatakan, yang dimaksud dengan atiwalah ma yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'a ila zawjiha wa zawj ila mar'atihi. Pelet itu, kata beliau, adalah sesuatu yang mereka buat, mereka mengklaim itu bisa membuat seorang wanita lebih dicintai oleh suami, dan seorang suami lebih dicintai oleh istri. Itulah pelet yang dikatakan syirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, hukumnya nggak ada bedanya, mau dia suami orang lain atau belum bersuami, atau suaminya sendiri kemudian dia pelet, sama-sama syirik, kufur. Tidak ada bedanya. Maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang sudah kita sebutkan tadi. Pertama, dia ikhlas. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya. Yang kelima,
waktunya belum habis, ditambah dengan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena dia bukan muslimah lagi, karena sudah berbuat syirik dan kufur yang membatalkan keislamannya. Sedangkan sholat taubat hukumnya sunnah. Kalau dia sholat taubat ya bagus, tapi tidak harus. Yang harus adalah memenuhi syarat-syarat taubat. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan peletnya, susuknya? Sebagian orang, bahkan sangat disayangkan, penceramah, ustadz mengatakan dia harus kembali lagi ke dukunnya supaya dicabut susuknya. Ini menyesatkan. Orang sudah mau tobat disuruh berbuat syirik lagi. Kalau dia ke dukun lagi berarti dia berbuat syirik lagi. Berarti dia masih percaya dukunnya. Mempercayai para dukun adalah kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana solusinya dengan susuk itu? Cukup dia bertobat. Soal susuk ada di tubuhnya atau di luar tubuhnya tidak ada pengaruh. Kalau ada di tubuhnya, apabila itu berupa benda yang ditanam, maka solusinya pergi ke dokter minta dioperasi. Tapi saya kira itu bukan benda, melainkan setan dari kalangan jin yang dimasukkan ke tubuhnya. Dan itu tidak terlalu penting, karena tidak masalah setan itu di dalam atau di luar tubuh seseorang, tapi masalahnya adalah dia pengikut setan atau tidak. Meskipun setan di dalam tubuhnya, kalau dia nggak mengikuti setan itu tidak membahayakan dia, malah membahayakan setan itu sendiri. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, setan itu tersiksa di dalam tubuhnya. Dan bisa jadi dengan dia mendekatkan diri kepada Allah, setan itu keluar dengan sendirinya. Bisa juga dengan cara diruqyah. Ruqyah pun tidak harus dia minta orang lain yang meruqyah, cukup dia ruqyah dirinya sendiri. Rajin beramal soleh bisa menjadikan setan menjauh dari kita. Nah, jadi gimana solusinya kalau suami selingkuh lagi? Nggak pecat aja jadi suami, cari yang lain. Ya, solusinya diingatkan, dinasehati, diajak ke majelis ilmu, dan ingatkan bahaya zina. Begitu pula kasih solusi yang halal bagi dia, nggak perlu selingkuh, nikah saja lagi, aman kan? Juga hendaklah sang istri memikat suaminya dengan berbuat baik, dengan berhias. Dan kalau suaminya tidak selingkuh hanya karena kena sihir, padahal dia punya niat untuk selingkuh, itu sebenarnya bisa jadi dia mendapatkan dosa yang sama. Dia tetap dihukumi sebagai orang yang berselingkuh. Kenapa? Karena niat yang kuat, apalagi sudah ada usaha untuk melakukannya, itu sudah dihukumi sebagai dosa. Adapun niat yang belum dihukumi sebagai dosa, kalau itu baru berupa
Dulu seorang hamba pelaku maksiat dan dia zolim terhadap sesama dan banyak orang-orang yang dijoliminnya, dan sekarang dia insya Allah dia bertobat dan dia juga insya Allah hijrah ke suatu daerah lain. Apakah orang tersebut harus mendatangi satu persatu orang-orang yang dulu dia pernah zolimin? Dan maaf, yang kedua, apakah termasuk dosa syirik bila mana ada seseorang yang menanam pohon bidara dan dia bertujuan biar dia tidak terganggu oleh gangguan-gangguan jin atau setan, Ustadz? Syukran, terima kasih Ustadz. Baik. Yang pertama, orang yang berbuat zolim dan zolimnya ke banyak orang, apakah dia harus minta maaf satu persatu? Jawabannya iya, wajib. Harus dia minta maaf satu persatu kepada mereka. Atau bisa saja minta maaf secara umum, tapi dia harus pastikan mereka memaafkan dia. Kalau belum, dia usaha lagi untuk minta maaf kepada mereka. Kalau perlu dia ngasih hadiah terlebih dahulu. Pikat hati mereka supaya menjadi lunak untuk memaafkan dia. Itu yang diamalkan para ulama salaf dahulu. Ketika zolim kepada orang, mereka berusaha sekuat tenaga, kalau perlu memberi hadiah besar agar orang itu mau memaafkannya. Kalau tidak, urusannya akan panjang sampai ke akhirat. Kecuali kalau memang dia tidak mampu karena tidak tahu orang itu ada di mana. Maka ini ada solusi lain. Kalau kezalimannya berupa hutang yang dia nggak bayar-bayar, berarti hutang itu dibayarkan kepada ahli warisnya. Kalau tidak ada satupun ahli warisnya, dia sedekahkan dengan niat dari pemiliknya. Jadi seperti itu solusinya. Kalau orangnya nggak ketemu atau diperkirakan sudah wafat. Wallahu alam. Yang kedua apa tadi? Terkait pohon bidara. Dan bidara. Menanam pohon bidara untuk mengusir setan. Saya belum tahu dalilnya. Seandainya ada dalilnya, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, maka itu menjadi syirik. Saya belum tahu apakah ada dalilnya. Kalau kita nanam pohon bidara, setan jadi takut ke rumah kita. Wallahu alam. Perlu dipelajari lebih jauh. Setahu saya tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan di sini ada kaidah. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, adalah syirik. Meyakini sesuatu bisa menjadi sebab setan menjauh dari kita, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, adalah syirik. Kenapa syirik? Karena hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Nah, di antara sebab yang Allah tetapkan adalah baca zikir pagi petang. Itu adalah sebab setan menjauh dari kita. Wallahu alam. Sudah? Cukup ya? Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliyahnya nanya.